Bicara tentang pernikahan, sebuah relasi, institusi, hubungan yang eksklusif. Jadi apa sih yang ngebedain pernikahan dengan hubungan-hubungan lain? Tadi adalah sebuah hubungan yang eksklusif di antara dua orang yang terhubung dengan beberapa orang, yaitu tadi sang suami, sang istri, beserta keluarga dari masing-masing. Dikatakan eksklusif karena memang tidak hanya sakral dalam bentuk tadi secara keagamaan, tapi juga punya tujuan jangka panjang yang bisa dikatakan seumur hidup harapannya. Jadi nggak mungkin ketika kita menikah kita tidak mengharapkan ini untuk selamanya. Sangat kecil kemungkinan seperti itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nuran di Talk with Nuran. Hari ini pembahasannya lumayan berat buat yang sedang menjalankan. Kita sebenarnya mau bicara tentang gimana sih caranya memaintain sebuah hubungan yang memang hubungan di sini lebih diarahkan ke hubungan dalam rumah tangga. Walaupun buat teman-teman yang menuju ke rumah tangga boleh banget nih disimak dan dicatat kalau perlu, karena buat ilmu selanjutnya nanti di rumah tanggamu. So, bicara tentang pernikahan, sebuah relasi, institusi, hubungan yang eksklusif. Jadi apa sih yang ngebedain pernikahan dengan hubungan-hubungan lain? Tadi adalah sebuah hubungan yang eksklusif di antara dua orang yang terhubung dengan beberapa orang, yaitu tadi sang suami, sang istri, beserta keluarga dari masing-masing. Dikatakan eksklusif karena memang tidak hanya sakral dalam bentuk tadi secara keagamaan, tapi juga punya tujuan jangka panjang yang bisa dikatakan seumur hidup harapannya. Jadi nggak mungkin ketika kita menikah kita tidak mengharapkan ini untuk selamanya. Sangat kecil kemungkinan seperti itu. Buat teman-teman di sini, sebelum ke pernikahan biasanya kita itu kan pasti punya niatan, punya tujuan. Nah, coba inget-inget deh, dulu waktu masuk ke penguatan hubungan dalam rumah tangga ini atau pernikahan, niatnya apa sih berumah tangga? Karena tiap orang pasti beda tujuannya masing-masing. Beberapa orang kalau bercerita di balik pernikahannya, ada beberapa yang menyatakan, duh mau nikah biar udahlah, udah capek, kerja mulu, udah lelah gue. Ada. Udahlah gue capek udah menghidupi terus keluarga gue. Udahlah gue mau ngegantungin harapan atau kehidupan sama orang lain aja. Bisa. Ada pula yang menginginkan untuk diurus oleh pasangannya. Mungkin dari pihak laki ataupun perempuan. Bisa. Tapi sayang sekali, apabila landasan pernikahanmu hanya sekecil atau serendah tadi hal itu, sangat disayangkan untuk memanage ataupun memaintain rumah tangganya nanti, tentunya akan sangat amat sulit. Karena landasannya belum kuat. Nah, yang namanya relasi dalam rumah tangga ibarat sebuah kapal. Kapal ini tuh akan berlayar. Ketika kita punya tujuan, kita tahu berlayarnya akan ke arah mana. Barat, timur, atau kemana. Dan akan berujung kemana. Tapi kalau kapal tadi hanya dilepas tanpa tujuan, pilihannya adalah dia akan mengembara kemanapun berada, atau dia mungkin akan terjadi masalah di tengah jalan, di lautan tadi, mungkin terbalik, dan lain-lain, karena nggak ada nahkodanya dari si kapal tadi. Biasanya, dalam suatu pernikahan, pasangan atau kedua dari pasangan, jika ditanya apa harapannya, mereka mengharapkan pernikahan yang bahagia. Nyatanya, jika kita melihat kembali, yang namanya pernikahan bahagia, itu butuh yang namanya kerjasama. Bukan hanya tugas si A atau tugas si B saja. Tidak ada peran yang mutlak ini hanya untuk sang suami, ini hanya untuk sang istri. Karena sebenarnya tugas dari keduanya adalah menikmati perjalanan ini dan saling bekerja sama, berdua. Tadi, sama seperti
janji-janji yang diucapkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka ingin bekerja sama berdua tadi. Akhirnya, untuk kita tahu, untuk kita mengenal bagaimana mendapati kerjasama dan pernikahan yang bahagia, ada salah satu yang menarik, yaitu dari salah satu buku dari Gary Thomas. Di dalam buku ini yang judulnya A Lifelong Love, judulnya What If Marriage is About More Than Just Staying Together. Oke, nanti boleh di googling ya untuk recheck. Dikatakan oleh dia bahwa a good marriage is not something you find, it's something you make and you have to keep on making it. Saya 100% setuju banget. Karena kalau hanya modal cita-cita, hanya modal punya peran, tapi nggak bisa dijalankan bersama-sama dan juga nggak diberikan bumbu terus dalam perjalanannya, tentunya bumbu yang sedap ya, itu nggak akan membuat pernikahan ini menjadi benar-benar pernikahan yang bisa bekerja sama, bisa bahagia. Itu nggak akan kita dapetin. Jadi saya setuju sama buku ini. Akhirnya, yang namanya dikatakan pernikahan bahagia itu butuh hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat di mana kita itu bisa belajar untuk selalu mencinta, bisa belajar untuk menumbuhkan rasa cinta. Karena cinta itu kan emosi, jadi ada up and down-nya. Tidak melulu di atas ataupun di bawah saja. Di dalamnya juga berusaha untuk menumbuhkan komunikasi yang nyaman dari kedua belah pihak. Belajar untuk terbuka, belajar untuk memahami dan memaknai bahwa sesama pasangan, kita tuh pasti ada suatu kondisi di mana kita butuh untuk memaafkan, memahami pasangan. Nah, kira-kira dari poin-poin tadi yang belum kita kupas, mungkin gak ya kita ngelakuin itu? Jawabannya mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena bahkan ini udah dituliskan dalam kitab-kitab yang kita pegang, dalam cerita-cerita di kehidupan sebelumnya. Benar, kegagalan itu sangat mungkin, tapi kalau memang kita bekerja samanya totalitas, insya Allah gak ada kata gak mungkin untuk menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang tadi sehat dan juga bahagia. Nah, dalam perjalanannya rumah tangga ini ada beberapa strategi yang bisa kita implementasikan untuk akhirnya membuat rumah tangga itu bisa di-maintenance dengan baik. Yang namanya marriage relational maintenance. Kalau menurut teori dari Stafford, di sini diinformasikan ada beberapa tahap. Tahap pertama itu yang namanya positivity. Positivity itu berarti kita bisa menginformasikan atau menunjukkan bersikap sama pasangan kita, sesama pasangan, untuk terlihat cukup antusias, terlihat nyaman dalam berdiskusi, terlihat optimis, dan juga terlihat bahwa cara komunikasi kita itu dua arah dan tidak mengkritik. Jadi yang namanya positivity lebih ke arah kita mau menumbuhkan tadi komunikasi dua arah. Oke? Yang kedua ada yang namanya openness atau keterbukaan. Di sini antar pasangan itu belajar untuk saling terbuka dengan cara satu orang berusaha untuk mendengarkan. Ketika salah satu pihak sedang menceritakan sesuatu, sedang berdiskusi akan sesuatu, tanpa mudah untuk cut discussion. Jadi kita tuh belajar, kalau dalam bahasanya itu adalah deeply listening. Belajar untuk menikmati, mendengarkan cerita orang lain, terutama ini pasangan kita, tanpa sibuk mengkat atau tidak berargumen dari pernyataannya dia. Begitu pula sebaliknya, sang istri ataupun tadi kebalikannya suami. Berlatih untuk terbuka tadi, jadi tahu penempatan gitu loh. Yang ketiga ada namanya assurance. Assurance ini bagaimana kita akhirnya belajar untuk mudah untuk menyampaikan pesan yang menekankan komitmen pada hubungan. Kita bisa tahu caranya untuk menyampaikan boundary. Boundary itu kan berarti adanya batasan-batasan ya. Misalkan, aku gak suka sayang terhadap sesuatu. Tapi kita bisa sampaikan dengan, aku rasa hal-hal seperti ini tidak begitu nyaman bagiku. Baiknya gimana ya, agar baik kamu ataupun aku tetap sama-sama nyaman dalam menjalaninya. Nah, itu boleh dipakai trik salah satunya lewat I statement kayak tadi. Terus tadi itu baru yang 3 ya, assurance. Yang keempat ini namanya adalah social network. Social network sendiri adalah gimana kita bisa belajar untuk berinteraksi atau dapat mengandalkan
afiliasi bersama teman-teman kita. Dimana akhirnya pasangan tuh kayaknya tuh nggak kaku, terkesan jadi oh dia suamiku, oh dia istriku. Tapi kita bisa ajak dia untuk turut serta atau kerja sama terhubung dengan teman-teman di lingkungan kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya cuma teman suami atau teman istri. Walaupun tetap pakai boundary, tapi kita berusaha untuk masuk, untuk kenal, untuk tahu, untuk berkomunikasi bareng mereka. Bahkan bagus toh. Jadi dengan komunikasi yang kita dapatkan dari lingkungan pasangan, membuat kita jauh lebih mengenal dia, mungkin juga dia jauh lebih terbuka, dan kita jauh lebih memahami tentang dia. Yang terakhir, ada yang dikatakan atau dinamakan sharing task, di mana rumah tangga itu tidak melulu saklek yang namanya peran suami, peran istri. Kita punya tanggung jawab yang setara antara suami atau istri untuk menyelesaikan beragam tugas yang ada, yang akhirnya kita tuh nggak terkotak-kotakan gitu loh. Oh, kalau yang kerjaannya bebersih rumah harus suaminya atau harus istrinya aja. Nggak gitu. Kalau sudah mudah untuk mengkotakkan seperti tadi, akhirnya terkesan salah satu pihak di rumah tangga ini dia hanya membantu. Terkesan membantu, misalkan urusan anak. Dipikir oleh masyarakat mayoritas bahwa anak itu adalah tugas istri, let's say. Padahal kenyataannya nggak ada loh yang bilang bahwa anak itu hanya tugas istri yang mengurus. Itu adalah amanah untuk kedua belah pihak. Jadi dua-duanya butuh kerjasama. Nah, rumah tangga tuh butuh seperti ini, butuh pemahaman yang lebih jelas, dan memang nggak sebaiknya. Jadi kita buat evaluasi dengan pasangan kita. Terserah siapa yang mau memulai, tapi sebaiknya memang ini diinformasikan kedua belah pihak, jadi nggak ada yang terkejut, nggak ada yang bimbang, dan tidak dimaknai dengan ini bentuk seakan ingin menyudutkan salah satu pihak. Beda ya, evaluasi pasti tujuannya baik. Pasti tujuannya baik. Dan kalau sedikit belajar lagi dari salah satu tokoh psikolog yang menangani kasus-kasus mengenai tadi rumah tangga, pernikahan, dan hubungan, utamanya hubungan, yaitu John Gottman, beliau menyatakan bahwa yang namanya pernikahan yang bahagia itu berdasarkan daripada kelekatan dan kedekatan antar kedua belah pihak yang memiliki hubungan itu tuh layaknya dua orang sahabat yang begitu kental, yang menikmati perjalanannya bareng-bareng, up and down-nya. Ingat-ingat deh gimana rasanya berhubungan sama sahabat gitu yang begitu menyenangkannya. Dimana ada mutual respect, dimana ada enjoyment terhadap kedua belah pihak. Jadi dimana hubungan itu dibutuhkan yang namanya respect, menghargai, mengapresiasi, dan akhirnya tumbuh deh rasa untuk saling bekerja sama dari kedua belah pihak. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini ada di layar kaca masing-masing. Semoga kita bisa sama-sama memaknai lagi gimana sih hubunganku dengannya. Apakah sedang baik-baik saja? Apakah dalam kondisi hubungan yang sehat? Atau ternyata kurang sehat atau bahkan tidak sehat? Dan akhirnya memahami gak sih makna pernikahan yang bahagia? Semoga diskusi kali ini bisa menjadi perjalanan baru untuk memaknai rasa bahagia dalam hubungan tadi. Latihan lagi, jangan lupa evaluasi hubungannya, dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.